Tasya Putri Novia Agustin dari jurusan Teknik Informatika semester 5 dari STM Nika Pranata Indonesia Kampus Pangasinan. Kali ini saya akan mereview materi yang saya dapatkan di semester 5 ini tentang organisasi dan arsitektur komputer. Arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur adalah atribut yang berhubungan dengan programmer, kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme I/O, teknik pengamatan. Organisasi adalah bagaimana suatu perangkat diimplementasikan, sinyal kontrol, interface, dan memori. Contohnya penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan interkoneksinya. Fungsi dan struktur. Fungsi merupakan operasi dan masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komponen berfungsi untuk pengolahan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan sebagai kontrol. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu sama lain. Beberapa struktur dalam komputer adalah top level, CPU, control unit. Evolusi komputer. Generasi pertama, tabung vakum tahun 1945 sampai 1955. Komputer ENIAC memiliki berat 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. Komputer IAS tahun 1946. Komputer dengan stored program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer IAS, Computer of Institute of Advanced Studies. Komputer Edvard Jan van Neumann, seorang ahli matematika pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep program tersimpan, Stored Program Concept. Komputer komersial tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Tahun 1947, produksi yang pertama adalah UNIVAC, satu Universal Automatic Computer. Kemudian, pada tahun 1950, muncul UNIVAC 2 yang kapasitas memorinya jauh lebih besar dan kinerjanya yang lebih baik. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Generasi kedua, transistor, tahun 1955 sampai 1965. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. NCR dan LCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Generasi ketiga ada Integrated Circuit tahun 1965 sampai 1980. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Di generasi keempat, Very Large Scale Integration tahun 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kopinya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 486
4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan 2 bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Contoh evolusi komputer yang pertama adalah Pentium. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor sehingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unjuk kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Berikut evolusi prosesor keluaran Intel dari prosesor sederhana sampai prosesor keluaran saat ini. Yang pertama adalah 8080, keluaran tahun 1972, merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Jumlah instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 KB. Yang kedua adalah seri 8086, dikenalkan tahun 1947, adalah mikroprosesor 16 bit dengan teknologi change instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalamatan ke memori 64 KB. Seri 80286, keluaran tahun 1982, merupakan pengembangan dari seri 8086. Kemampuan pengalamatan mencapai 1 MB dengan 133 instruksi. Seri 80386, keluaran tahun 1985, dengan mesin 32 bit, sudah mendukung sistem multitasking dengan mesin 32 bitnya. Produk ini mampu menjadi terunggul pada masa itu. Seri 8486 dikenalkan tahun 1989. Kemajuannya pada teknologi cache memori dan pipeline instruksi sudah dilengkapi dengan microprosesor. Pentium dikeluarkan tahun 1993 menggunakan teknologi superscalar sehingga memungkinkan eksekusi instruksi secara paralel. Pentium Pro keluar tahun 1995. Kemajuan pada peningkatan organisasi superscalar untuk proses paralel, ditemukan sistem prediksi cabang, analisa aliran data, dan sistem cache memori yang makin canggih. Pentium 2 keluar tahun 1997 dengan teknologi MMX sehingga mampu menangani kebutuhan multimedia. Mulai Pentium 2 telah menggunakan teknologi RISC. Contoh evolusi komputer. PowerPC. Proyek sistem RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer murni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototype. Seri komersialnya adalah VCRT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC sistem 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Setelah ini, arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur power. IBM menjalin kerjasama dengan Motorola menghasilkan mikroprosesor seri 6800. Kemudian Apple menggunakan keping Motorola dan Macintosh-nya, sehingga ini terdapat 4 kelompok PowerPC, yaitu 601 adalah mesin 32 bit, merupakan produksi massal arsitektur PowerPC untuk lebih dikenal masyarakat. Yang kedua adalah 603, merupakan komputer desktop dan komputer portable. Kelompok ini sama dengan seri 601 namun lebih murah untuk keperluan efisiennya. Seri 604, seri komputer PowerPC untuk kegunaan komputer low-end, server, dan komputer desktop. Seri 620 ditujukan untuk penggunaan high-end server, mesin dengan arsitektur 64 bit. Seri 740 atau 750, seri dengan cache L2. G4 seperti seri 750 tetapi lebih cepat dengan menggunakan 8 instruksi paralel. Hukum Moore. Hukum Moore adalah salah satu hukum yang terkenal dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Dikenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial.
Hukum Moore menjadi umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada kopling IC. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk bersama-sama mengembangkan prosesor. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor akan lebih meningkat hingga ditemukannya teknologi yang lebih efektif dan efisien yang akan menggeser mekanisme kerja transistor sebagaimana yang dipakai saat ini. Top level view of computer. Pemrograman hardware merupakan proses penghubungan berbagai komponen logik pada konfigurasi yang diinginkan untuk membentuk operasi aritmatik dan logik pada data tertentu. General purpose hardware dapat mengerjakan berbagai macam tugas tergantung pada sinyal kontrol yang diberikan. Daripada melakukan rewiring, lebih baik menambahkan sinyal-sinyal kontrol yang baru. Fungsi kontrol unit. Untuk setiap operasi disediakan kode unik, contohnya add atau move. Bagian hardware tertentu akan menerima kode tersebut kemudian menghasilkan sinyal-sinyal kendali. Komponen yang diperlukan: control unit atau CU dan arithmetic and logic unit ALU. Membentuk central processing unit CPU. Data dan instruktur yang harus diberikan ke sistem dan dikeluarkan dari sistem atau input dan output. Diperlukan tempat untuk menyimpan sementara kode instruksi dan hasil operasi, yaitu main memory. Siklus instruksi. Fetch. Prosesor membaca. Program counter berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Menaikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruksi register. Prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle. Prosesor memori transfer data antara CPU dengan main memory. Prosesor I/O transfer data antara CPU dengan input-output modul. Data processing, operasi aritmetik dan logikal pada data tertentu, kontrol mengubah urutan operasi, kombinasi di atas. Interrupt, suatu mekanisme yang disediakan bagi modul-modul lain, misalnya input-output untuk dapat menginterupsi operasi normal CPU. Program, misalnya overflow, division by zero. Input-output dari input-output controller. Hardware failure, misalnya memory parity error. Siklus interupsi. Ditambahkan ke instruction cycle. Prosesor memeriksa adanya interrupt yang diberitahukan lewat interrupt sinyal. Jika tidak ada interrupt, fetch next instruction. Jika ada interrupt, tunda eksekusi dari program saat itu. Simpan konteks, set PC ke awal address dari routine interrupt handler. Proses interrupt, kembalikan konteks dan lanjutkan program yang terhenti. Multiple interrupt, disable interrupt. Prosesor akan mengabaikan interrupt berikutnya. Interrupt tetap akan diperiksa setelah interrupt yang pertama selesai. Dilayani. Interrupt ditangani dalam urutan sesuai datangnya. Define priorities. Low priority interrupts dapat diinterrupt oleh higher priority interrupts. Setelah higher priority interrupts selesai dilayani, akan kembali ke interrupt sebelumnya. CPU connection, membaca instruksi dan data, menuliskan data setelah diproses, mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain, menerima dan menanggapi interrupt. Struktur dan fungsi prosesor. Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Bagian-bagian organisasi prosesor. Arithmetic and logical unit untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Control unit untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi dari CPU dan juga mengontrol operasi ALU. Register, memori internal CPU. Hal-hal yang dilakukan CPU. Fetch instruction, mengambil instruksi. CPU membaca instruksi dari memori. Interpret instruction, menerjemahkan instruksi. Fetch data, mengambil data. Eksekusi instruksi mungkin memerlukan
pembacaan data dari memori atau dari modul input-output. Proses data mengolah data. Eksekusi instruksi memerlukan operasi aritmatik atau logika. Write data atau menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori atau ke modul input-output. Pipeline, suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Kelebihan pipeline, waktu siklus prosesor berkurang. Beberapa kombinasional sirkuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Kekurangan pipeline, non-pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Instruksi latency di non-pipeline prosesor lebih rendah daripada dalam pipeline setara. Non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Range prediction, teknik di mana produksi memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Register organization ada general, segment, flex, instruction pointer, numeric, control, status, tag word. Protect mode, sebuah modus yang terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh sistem operasi. Virtual Protect Mode adalah sebuah proses Intel 86 berjalan dalam modus terproteksi yang mengizinkan aplikasi-aplikasi 16-bit real mode agar dapat dijalankan sistem operasinya. Compatibility prosesor berbasis IA32E yang menjalankan instruksi 32 bit dan bekerja sebagai prosesor yang mengalamati memori 4 GB. Long mode, sebuah modus prosesor 64 bit IA32E yang bekerja mengakses memori lebih besar daripada 4 GB dan menjalankan aplikasi 64 bit. Prosesor ARM merupakan arsitektur prosesor 32 bit reduced instruction set komputer yang dikembangkan oleh ARM Limited. Input yaitu memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Output yaitu menampilkan data yang telah diinput. Fungsi modul input-output yaitu bertanggung jawab atas pengendalian perangkat luar. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register dalam CPU. Tugas kontrol input-output, kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi ke perangkat eksternal, pembufferan data, mendeteksi kesalahan. Input-output terprogram, perintahnya adalah perintah kontrol, digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diberikan kepadanya. Perintah tes digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi modul input-output dan periferalnya. Perintah read digunakan untuk mengambil suatu paket data kemudian meletakkannya dalam buffer internal. Perintah write digunakan untuk mengambil data dari bus data dan diberikan pada perangkat periferal yang menggunakan tujuan dari data tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.